Halo, selamat bertemu kembali. Saya Marga Singgi. Hari ini tanggal 1 September saya ingin berbagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian tentang satu topik, yaitu life is like a food court, atau boleh juga dengan topik yang lain, hidup adalah panggung sandiwara. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita hidup di dunia ini semua pasti punya peranan lebih dari satu, sehingga dunia kita ini seperti panggung sandiwara. Ada yang berperan sebagai anak, cucu, kakak, adik, orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pengusaha, sebagai guru, dosen, atau apapun itu, sebagai penjual, pembeli, semuanya adalah pasti kita memainkan peranan itu. Tidak mungkin cuma satu. Nah, peranan itu begitu banyak. Kita harus memilih peranan tersebut. Ada peranan yang kita tidak bisa pilih. Mau nggak mau ya sudah digariskan begitu. Namun apapun itu, kita harus memerankan dengan baik agar supaya peranan tersebut berjalan lancar dan disukai banyak orang. Lain halnya kalau kita punya peranan yang tidak baik, kita akan dibenci, tidak disukai oleh banyak orang. Sama juga dengan perumpamaan life is like a food court. Pasti banyak kita sudah pernah pergi ke food court di mall atau pusat perbelanjaan. Di food court banyak pilihan. Ada makanan Nusantara, makanan Chinese, makanan Jepang, makanan Barat, ada yang siap saji, ada yang harus dimasak dulu, ada yang senang asin, manis, ada yang senang pedas atau tidak pedas, ada yang senang sayuran, ada yang macam-macam, suka dengan lauk pauk, daging, sapi atau ikan, atau udang atau yang lainnya. Semuanya kita pilih sendiri. Kita mau yang mana, suka yang mana. Kemudian cara bayar, ada yang harus cash, ada yang bisa dengan credit card atau debit card atau cara pembayaran yang lain. Kalau kita sudah memilih, maka resikonya adalah kita harus terima. Itulah yang dikatakan life is like a food court. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, apapun peranan yang kita mainkan, ya kita harus selesaikan. Sampai banyak orang akan menyukai kita. Kalau orang yang baik, orang yang
disukai oleh banyak orang, banyak kalangan. Dia akan disenangi oleh banyak orang. Kehadirannya dinantikan. Kalau dia tidak ada, pergi atau meninggal, akan sangat disayangkan, dirindukan oleh banyak orang. Banyak orang akan bersedih. Sebaliknya, orang yang tidak baik, kehadirannya tidak diharapkan. Ketika dia meninggal atau pergi, disyukuri oleh banyak orang, tidak diharapkan. Nah, kita mau pilih yang mana? Tentu saja masing-masing ada konsekuensinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dunia adalah panggung sandiwara. Itu adalah judul lagu dari dulu penyanyi terkenal zaman dulu, Ahmad Albar. Ya, mestinya kita bisa introspeksi. Kita mau memainkan peranan yang mana? Itu tergantung diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan teman-teman, banyak pilihan di dunia ini. Tentu kita harus bertanggung jawab untuk memilih yang mana, suka-suka yang mana. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan teman-teman, semoga kita dapat memainkan peranan yang baik. Kalau sudah memainkan peranan yang baik, ketika kita meninggal, nah, ini juga ada konsekuensi. Biasanya orang yang telah meninggal, tahun pertama semua teman keluarga inti akan mengenang. Tahun kedua, yang mengenang hanya keluarga dan keluarga inti. Teman-teman sudah melupakan. Tahun ketiga, hanya akan dikenang oleh keluarga inti saja. Teman-teman dan keluarga yang lain akan lupa. Dan tahun keempat biasanya keluarga inti pun akan lupa. Tahun keempat dan seterusnya, semua orang akan melupakan kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita dikenang dalam waktu yang lebih lama? Kita harus meninggalkan legacy, kenangan yang baik kepada semua orang sehingga kita bisa dikenal lama. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tidak ada pilihan yang lain kecuali berbuat baik kepada sesama. Semoga semuanya senantiasa bisa menjaga kata-kata, pikiran, dan perbuatan. Ya, Guru Besar Konghucu juga menasihatkan, apa yang kita tidak ingin dilakukan kepada kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Kalau tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau mau ditolong, jangan. Ya, kita harus menolong orang lain. Kalau kita tidak mau diomongin orang lain, jangan ngomongin orang lain. Intinya, bibit yang baik akan menghasilkan buah yang baik.
Semoga semua bisa dipahami. Kita belajar bersama, termasuk saya sendiri juga terus belajar untuk memahami kehidupan.